Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah dengan sebenar-benar syukur bahwa di malam hari yang cerah ini kita bisa ketemu kembali dan ingin ngalah berkah, yakni sebuah amalan kecil, dan kita berharap pada Allah mudah-mudahan amalan ini menjadi saksi besok di yaumul qiyamah agar kita menjadi orang-orang yang selalu beristiqomah mengikuti jalan kenabian orang-orang solih, para muqarrabin, aulia, dan orang-orang solihin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang benar, yakni jalan dinul Islam, syariat Islam, yakni jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Jadi orang yang dikasih nikmat Allah adalah para nabi, utusan Allah, solihin, para orang-orang solih, para aulia al-muqarrabin, ya. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini Al-Fakir ingin ngalah berkah dengan membuat 7 kisah yang ada di dalam kitab Dzam al-Hawa. Yang pertama, Al-Fakir niatkan untuk ngalah berkah kepada pengarangnya, yakni Al-Imam Al-Hafidh Imam Ibnu Al-Jauzi, ya, rahimakumullah. Beliau adalah ulama multitalenta yang hidup pada tahun abad ke 5 Hijriah sampai 6 Hijriah. Jadi beliau lahir pada tahun 509 Hijriah sampai 597 Hijriah. Ulama yang luar biasa, multitalenta yang Masya Allah, karyanya banyak. Insya Allah beliau pernah mengatakan bahwa lewat beliau Allah memberikan kemudahan orang bertaubat, 300.000 orang bertaubat dan ratusan ribu orang menjadi mu'alaf. Masya Allah. Kedua kalinya Al-Fakir ingin ngalah berkah kepada para ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lainnya yang ada dalam kitab ini, termasuk ngalah berkah ke Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat, Umar ibn Khattab khususnya, Abu Bakar, Utsman, dan Imam Ali, dan seluruh para sahabat. Saudara sekalian, di dalam kitab Dzam al-Hawa ini ada sebuah ayat di surat An-Nazi'at, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul adzim. Jadi surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Jadi di sini Allah sampaikan wa amma, dan ada puman sopawanya atau siapa saja khafa maqama rabbih, yang takut pada Tuhannya, ya. Wa nahan nafsi anil hawa, ya. Wa nahan nafsa anil hawa, dan menahan nafsunya. Jadi menahan nafsu dirinya, ya. Maka Allah fa'inal jannata, maka sesungguhnya surga itu hiyal ma'wa. Surga adalah tempat yang tinggi baginya. Jadi Allah kasih sama surga. Di sini ada kata-kata yang pertama adalah orang yang takut, ya, pada Tuhannya, pada keagungan Allah. Jadi makom Rabbih. Jadi makom itu kan tempat atau Allah, maksudnya Rabbih, ya. Jadi karena dia takut pada Allah, maka dia menahan diri dari nafsu keburukan, ya. Maka Allah kasih yang namanya fa'inal jannata hiyal ma'wa. Maka baginya sesungguhnya surga itu yang agung. Jadi surga ini luas, ya. Di dalam penjelasan lain dikatakan ketika malaikat disuruh oleh Allah melihat surga itu, bagaimana komentar malaikat. Jadi malaikat mengatakan, demi Allah, ya, surga adalah suatu tempat yang indah, tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali pengen tinggal di sana. Kemudian neraka disebutkan atau diceritakan oleh malaikat, demi Allah bahwa sungguhnya malaikat adalah tempat yang sangat tidak diinginkan manusia. Kemudian Allah mengutusnya lagi bahwa apa yang dikelilingi surga itu adalah sesuatu yang menyenangkan nafsu. Maka malaikat sampai mengatakan, ya Allah, aku takut bahwa tidak ada orang yang bisa masuk surga karena begitu luar biasa nafsu ini mengelilingi. Jadi yang tidak disukai nafsu. Jadi kebalikannya dengan neraka. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, aku takut manusia itu akan masuk ke neraka semua karena
neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang disukai nafsu, maka nafsu di sinilah. Maka kita bicara tentang nafsu ya. Nah, di dalam surat Yusuf juga dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsala amratum bisu illa rahimar rabbih. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh ke dalam keburukan kecuali nafsu yang oleh Allah dikasih rahmat ya. Yang jadi nafsu itu sesungguhnya seperti hewan liar, digambarkan oleh para ulama. Nafsu itu seperti hewan liar ya. Jadi hewan itu kalau dibiarkan ya akan liar, tapi kalau hewan itu akan di-tame atau dijinakkan atau diarahkan akan menjadi ini. Contoh banteng ya. Banteng itu kalau di banteng liar kan liar ya. Tapi begitu ditangkap kemudian dijinakkan, jadilah dia sapi ya. Digunakan untuk bajak sawah, digunakan untuk mengangkut kayu, digunakan untuk kebaikan-kebaikan manusia, maka itulah nafsu ya. Jadi nafsu ini dibutuhkan oleh manusia untuk bisa ketaatan, bisa keburukan. Jadi nafsu ini memang oleh Allah ciptakan untuk manusia supaya manusia bisa hidup. Kalau manusia nggak punya nafsu ya nggak bisa hidup ya. Kita bekerja memang ada nafsu, kita punya cita-cita juga nafsu. Nah, bagaimana caranya? Maka Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak ini saya juga ngalah berkah ke beliau. Beliau seorang ulama ahlul hadis yang hidupnya sezaman dengan Fudail bin Iyad atau sezaman dengan setelah Abu Hanifah ya, atau Imam Malik ya, sejaman dengan Imam Malik ya. Beliau mengatakan begini, dahulu kala para sahabat itu menggunakan nafsunya untuk kebaikan. Jadi sahabat itu nafsunya besar-besar tapi digunakan untuk sholat, puasa, bahkan ada yang setiap hari puasa ya. Ada yang menghatamkan Quran seminggu sekali, ada yang 3 hari, ada bahkan ada 1 hari mereka khatam. Masya Allah, mereka jihad. Jadi nafsunya yang kuat itu digunakan untuk itu ya. Kalau orang yang buruk, nafsu yang kuat itu digunakan untuk mungkin dengan zina dengan perempuan, untuk senang-senang, untuk hura-hura, kan beda tipis ya. Sama-sama nafsu. Jadi orang kalau orang punya nafsu itu bisa diarahkan ke baik dan ke buruk. Jadi dalam ayat lain dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi Allah ilhamkan 2 jalan baik dan buruk. Maka kekuatan yang ada dalam tubuh kita itu bisa diarahkan ke dalam positif atau negatif. Jadi tergantung pada persepsi kita. Kalau kita itu ingat pada Allah, maka kekuatan tenaga ini bisa kita gunakan untuk berdakwah, tilawah, membantu orang, mendoakan orang, qiyamul lail, kemudian menebarkan kemaslahatan umat dan seterusnya. Dan termasuk orang-orang yang berbuat keburukan itu nafsu kan kuat ya, nafsu mengejar jabatan. Coba deh nafsu menjadikan jabatan itu dunia, kayak presiden ya, itu kan hampir-hampir nggak tidur mencari jabatan, harus rapat sana rapat sini, akhirnya pengen jadi presiden, mengeluarkan duit banyak, mengeluarkan tipu sana tipu sini, berbuat bohong, berbuat janji yang palsu, omong kosong ya, hanya gara-gara nasi goreng sudah berubah, hanya gara-gara ini itu ya. Tidak ada teman abadi, yang ada kepentingan abadi, kan nafsu ya. Nah, ada orang yang menghafal Quran tuh sampai ini kan juga nafsu, tapi nafsunya bener, menghafal Quran sampai 5 tahun 30 juz ya. Ada yang sampai di pesantren, ada yang sampai mengekang nafsunya macam-macam ya. Ada yang orang jihad juga nafsunya diarahkan kena ya. Makanya itulah yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Baik, ini akan saya kisahkan. Yang pertama adalah, ini ada 7 kisah ya yang di dalam kitab Zam al-Hawa, saya ngalah berkah ya. Yang pertama adalah kisahnya seorang pelacur ya. Jadi dikisahkan di dalam kitab ini seorang wanita yang super cantik ya, Masya Allah. Itu jet set kalau sekarang itu luar biasa. Jadi wanita itu saking cantiknya, dia memberikan tarif 100 dinar sekali kencan dengan dia. Jadi siapapun bisa kencan dengan dia dengan uang 100 dinar. Kalau dikuruskan dengan sekarang, 1 dinar itu 4,25 gram emas. Jadi 1 gram emas itu taruhlah misalnya 1 juta. Itu 1 dinar itu sekitar hampir 5 juta kurang dikit, kali 100. Berapa ratus juta itu. Nah, ada seorang ahli ibadah itu ketika melihat pelacur ini terpesona, mungkin karena sangat cantik sekali. Maka dia setiap hari mengumpulkan duit sampai terkumpullah 100 dinar, singkat kata begitu ya, kita singkat aja ya. Nah, ketika dia sudah terkumpul 100 dinar ini dan diberikan kepada wanita pelacur tadi, karena dia terpikat matanya oleh kecantikan wanita tadi, maka terjadilah ya,
Setelah disiapkan maka wanita kemarilah. Maka setelah uangnya diserahkan, mereka layaknya seperti suami istri yang siap bertempur. Maka pada saat ketika mau bertempur sudah detik-detik terakhir itu, ternyata laki-laki ini menggigil ketakutan, ya, ketakutan, ingat pada Allah karena dia laki-laki soleh dan tidak pernah melakukan zina, ya, tidak pernah. Nah begitu mau berzina dia ingat pada Allah, akhirnya dia tobat, dia takut. Kemudian ditanya oleh wanita, kamu kenapa? Dia singkat kata begini, saya takut pada Allah, udah lepas, saya mau keluar, nggak boleh. Kalau begini caranya, kamu tadi kan sudah mengumpulkan duit dengan bersusah payah nabung sampai terkumpul 100 dinar. Kamu tinggalkan begini, kalau saya tidak mengizinkan kamu sebelum saya menjadi istri kamu, kan gitu, kata pelacur tadi. Tidak, saya tidak mau, pokoknya saya tidak mau keluar. Akhirnya si perempuan tidak mengizinkan dengan syarat dia minta alamat, mau datang. Ya oke lah. Kemudian singkat kata si laki itu keluar dengan ditutup mukanya pakai cadar supaya tidak ada yang tahu. Singkat kata berapa saat kemudian, entah sebulan 2 bulan kemudian, si perempuannya tadi itu berkata dalam dirinya, orang ini dalam hidupnya itu tidak pernah berbuat zina, bahkan mau zina aja dia tobat, bagaimana dengan aku? Maka dia carilah laki-laki tadi itu, karena perempuan ini pengen bertobat, dia cari ketemu dengan alamat yang ada. Begitu di sana di kampungnya laki-laki tadi itu, banyak orang bilang, kamu dicari ratu kecantikan yang sangat cantik sekali. Begitu ketemu, si laki-laki itu kaget karena ingat dosa yang mau dia lakukan ini belum sampai, ya, tapi dia ingat, takut pada Allah, akhirnya meninggal dunia. Nah karena perempuan pelacur ini mau bertobat, maka dia katakan, apakah dia punya saudara laki-laki? Punya, tapi sangat miskin sekali. Nggak apa-apa lah, demi cintaku pada dia karena Allah, aku juga bertobat, maka aku ingin menikahinya. Nah singkat kata, setelah dia menikahi saudaranya, ya, dari laki-laki tadi, maka lahirlah 7 orang, dan 7 orang ini menjadi nabi di kalangan Bani Israel. Masya Allah. Jadi di sini pelajarannya adalah tobatnya wanita pelacur itu gara-gara seorang soleh yang mau berzina tapi nggak jadi, ya. Makanya dalam surat Ar-Rahman yang Allah mengatakan, waliman khofa maqama rabbi jannatan, bagi orang-orang yang takut pada Tuhannya maka dia mendapatkan dua surga. Maka ulama menafsirkan ini adalah orang yang mau berbuat zina atau berbuat maksiat tapi dia nggak jadi, takut pada Tuhannya, maka jannatan, 2 surga. Masya Allah. Dan kedua adalah tobatnya seorang soleh yang mau berbuat zina. Kisah yang kedua adalah 3 orang yang berada di gua. Singkat kata, ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Di banyak kitab dijelaskan di sana bahwa ada 3 orang yang melakukan perjalanan dalam hal kebaikan. Maka ketika mereka di tengah jalan kehujanan, mereka berteduh di gua. Kemudian tiba-tiba gua tadi itu tertutup oleh batu besar. Nah karena mereka tidak bisa keluar, mereka bermunajat kepada Allah. Mereka minta perlindungan pada Allah supaya dikeluarkan dari gua tadi, dan mereka masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal yang paling baik dalam hidupnya. Yang pertama, dia berkata bahwa, ya Allah, dulu aku punya 2 orang tua yang sudah tua renta dan aku sangat menyayanginya. Aku senantiasa memberikan susu kepada kedua orang tuaku meskipun sudah usianya tua renta, dan aku senantiasa berbuat baik, dan aku mendahulukan orang tuaku dibanding anak-anakku dan keluargaku meskipun mereka sangat membutuhkan. Nah suatu saat saya itu telat ketika pulang dan semua pada tertidur. Kemudian aku buatkan susu kambing dan aku siapkan orang tuaku sampai besok paginya karena tertidur. Nah kemudian aku berikan kepada orang tuaku, padahal pada malam hari itu anakku dan istriku juga minta, tapi aku dahulukan orang tuaku. Ya Allah, andai kata apa yang aku lakukan ini di hadapanmu itu baik, maka tolonglah keluarkanlah kami dari goa ini. Maka pada saat itu pintu goa itu terbuka sedikit. Yang kedua juga bercerita, ya Allah, dulu aku punya sepupu, anak pamanku yang sangat cantik, aku terpikat padanya dan aku mengajak dia untuk berzina tapi dia tidak mau. Suatu saat dia punya masalah keuangan dan krisis, kemudian saya kasih sekitar 120 dinar. Nah kemudian dengan catatan aku pengen ngajak dia berzina. Dia mau karena terpaksa. Nah ketika kita sudah mau berhubungan, maka dia mengatakan, Masya Allah, pecahkanlah, aku takut pada Allah. Wahai saudaraku, pecahkanlah keperawananku dengan halal. Maka saya kaget
karena dia ternyata tidak pernah berbuat zina, sebagaimana aku juga tidak pernah berbuat. Maka aku tinggalkan dia dan aku biarkan uang 120 dinar tadi untuk dia. Ya Allah, andai kata apa yang aku lakukan ini di hadapan-Mu benar, maka tolonglah kami dari goa ini. Maka setelah itu pintunya ini terbuka sedikit. Dan yang ketiga ada dia berkata, ya Allah, dulu saya seorang majikan yang besar, saya punya anak buah banyak, dan salah satu anak buah saya itu suatu saat pergi begitu saja, padahal gajinya itu ada dalam diriku, tapi dia tidak mengambilnya. Kemudian gajinya itu aku simpan dan aku kembangkan sehingga menjadi ternak yang begitu banyak karena bertahun-tahun. Nah, suatu saat kemudian dia kembali dan dia mengatakan, wahai juragan, berbuatlah adil, mana gajiku? Maka ketika aku tunjukkan dia bahwa gajinya itu sudah berbentuk banyak sekali, domba-domba yang sebukit, dia mengatakan, jangan mengejek aku. Aku katakan, aku tidak mengejek, itu adalah gajimu yang aku kembangkan, sekarang ambillah. Kemudian dia ambil semuanya dan tidak menyisakan satupun. Ya Allah, andai kata apa yang aku lakukan ini benar di hadapan-Mu, maka tolonglah, bukakanlah gua ini sehingga kami bisa keluar. Maka terbukalah gua pintu. Dan inilah wasilah atau tawasul, sehingga kalau kita punya masalah bisa tawasul pada amal yang bisa kita lakukan, yang kita anggap paling besar, dan Allah Maha penerima doa hambanya. Yang ketiga, seorang penjual kapak yang tampan. Di dalam kisah-kisah di banyak kitab dikisahkan di zaman dahulu di kalangan Bani Israel yang begitu luar biasa, ada seorang penjual kapak yang tampan sekali ya. Dia orang yang soleh dan Masya Allah taat pada Allah yang luar biasa. Suatu saat Allah menguji dengan ujian yang luar biasa. Apa itu? Ketika dia menjual kapak ya, keliling ke desanya, tiba-tiba dia melewati sebuah bangunan yang megah, yang luar biasa. Dan di situ kemudian singkat kata dia dipanggil oleh salah satu wanita yang ada di istana tadi. Setelah dipanggil, maka dipikir dia itu mau beli kapak tadi. Maka dia disuruh ke ruangannya. Ternyata yang manggil tadi pembantunya, dan disuruh masuk ke ruangan putri raja. Yaitu ternyata bangunan Megah itu ternyata miliknya Raja Bani Israel. Nah, singkat kata ketika penjual kapak yang tampan tadi disuruh masuk ruangan putri tadi, maka pintunya ditutup. Singkat kata putri raja tadi pengen mengajak berzina dengan penjual kapak tadi. Maka ketika penjual kapak mengingatkan, wahai putri raja, ingatlah pada Allah, siksaan Allah yang Allah berikan pada pelaku-pelaku pendosa. Maka malah menjadi-jadi. Nah, karena dipikir tidak mempan ketika dinasihati, maka dia minta izin. Dah, sebelum saya melakukan, saya minta izin, saya mau ngambil air. Ya silakan, saya mau bersih-bersih dulu. Nah, singkat kata ketika dia ngambil air, dia naiki tempat yang tinggi di loteng yang paling atas. Maka pada saat itu pemuda tampan yang penjual kapak tadi bilang begini, sungguh ketaatanku ini sekarang diuji dan aku pengen ketemu Allah lebih baik daripada berbuat maksiat. Maka ketika dia mohon pada Allah, dia pengen bunuh diri, menjatuhkan dari lantai yang paling atas tadi. Maka atas izin Allah, Allah memberikan pertolongan lewat malaikat, dan malaikat tadi itu mengepakkan sayapnya dan menyambut laki-laki tadi itu, sehingga laki-laki tadi itu tidak jadi meninggal dunia, tapi dia jatuh persis seperti orang yang berdiri, jadi tidak luka satupun. Nah, singkat kata, maka Allah memberikan yang namanya mukjizat atau kebaikan, yakni dia dapat belalang emas. Seluruh tubuhnya itu dipenuhi dengan belalang emas. Kemudian dia sempat, ya Allah, aku dapat kekayaan yang begitu luar biasa, ya saya nggak perlu jual kapak lagi. Dan beliau bertanya kepada malaikat, apakah ini pemberian Allah dari bagiannya di akhirat? Maka ya Allah, andai kata ini belalang emas tadi itu pemberian dari kebaikannya besok di yaumul qiyamah, maka jangan engkau berikan aku. Artinya dia menolak pemberian yang kekayaan yang mendadak, yang kaya tadi, karena itu bagian dari akhirat diberikan di dunia. Maka seketika itu belalang emas itu hilang semua. Saudaraku, ingat peristiwa ini ya. Kalau Anda dikasih oleh Allah kemudahan yang lancar, Anda taat pada Allah, hati-hati. Jangan-jangan itu bagian dari akhirat diberikan ke Anda di dunia dan besok Anda tidak dapat. Masya Allah, kita takut sekali. Maka pemuda penjual kapak yang tampan tadi itu ikhlas dengan kondisi yang sangat sulit sekali tadi. Dia takut bagian akhiratnya diberikan di dunia.
Kemudian keempat, pemuda yang hendak berzina tapi tiba-tiba dia ingat pada Allah. Ini di zaman Umar ibn Khattab ya. Ini agak lucu ya. Jadi memang namanya manusia itu unik dan menarik. Ini kisah di zaman Umar ibn Khattab ini ada dua. Yang pertama itu nanti keempat, yang kedua itu yang kelima. Yang pertama adalah seorang pemuda yang tertarik dengan wanita ya. Tertarik dengan wanita ya. Ya tahu sendirilah orang Arab kalau sudah cantik kayak apa ya. Luar biasa ya. Maka singkat kata, ketika pemuda ini melihat kecantikan wanita tadi, itu wanita itu diikuti dari belakang sampai di rumahnya. Ternyata wanita ini juga suka pada dia. Maka ketika mau terjadi perzinahan, tiba-tiba pemuda tadi itu ingat pada Allah sampai akhirnya apa? Akhirnya pingsan. Ini mirip yang pertama tapi agak berbeda nih. Kalau yang ini itu bukan pelacur ya, ini suka sama suka gitu ya. Tapi pemudanya ini ingat ancaman Allah, dia pingsan. Karena pingsan, jadi perempuan ini bingung sekali, gimana nih mau ini kok pingsan sekali deh. Ini agak unik banget ya. Maka si wanitanya tadi menyuruh orang-orang untuk mencarikan ini rumahnya di mana. Setelah diantar ke rumahnya, kemudian dia siuman, kemudian ditanya sama orang tuanya, kamu ngapain kok pingsan? Akhirnya dia malu ya. Dia malu, dan malunya itu dia rahasiakan dan dia hanya sampaikan pada Allah. Dan Allah menjadikan dia orang yang bertaubat. Jadi ini persis surat Ar-Rahman ya. Waliman khofa maqama rabbi jannatan. Jadi orang yang takut pada Tuhannya, ya takut itu maksudnya tidak berbuat maksiat, enggak jadi, maka baginya 2 surga. Masya Allah, surga yang terbuat dari emas dan surga terbuat dari perak. Masya Allah. Yang kelima, ini kisah juga di zaman Umar ibn Khattab ya. Masya Allah ya. Ada seorang pemuda ya. Jadi seorang pemuda itu tampan banget ya, jadi tampan, dan dia terbiasa dengan sholat berjamaah dengan Umar ibn Khattab. Dia itu penggemarnya Umar ibn Khattab ya. Nah suatu saat beliau itu tidak sholat dengan Umar ibn Khattab kalau Umar ibn Khattab nggak di rumah, maksudnya pergian, maka dia nggak berjamaah dengan Umar ibn Khattab. Nah suatu saat beliau itu lewat di suatu rumah yang kemudian ternyata ketampanan beliau itu dilihat oleh seorang wanita cantik. Maka singkat kata, teman-temannya wanita tadi berusaha menjebak si laki-laki tampan itu supaya masuk ke rumahnya. Singkat kata begini, hey Fulan, tolonglah, kami memerlukan tenagamu. Oh iya. Setelah masuk ke rumah, ternyata disuruh memeras kambing, katanya wanita tadi. Ternyata kambingnya nggak ada, dan setelah itu ditutup semua pintu. Nah, maka setelah kejadian itu dia mengatakan, wahai wanita, tobatlah karena Allah, tobatlah, ini dosa besar. Maka wanita itu menangis, dan ini bukan tobat, tapi malah dia berteriak. Dia teriak kepada masyarakat bahwa pemuda ini akan memperkosa dia, ya, difitnah. Ya. Begitu mendengar teriakan wanita tadi itu, orang-orang mendatanginya kemudian memukulinya dan diikat. Ya. Singkat kata, ketika Umar bin Khattab itu sedang sholat, dia mencari pemuda tadi karena dia ingat betul pemuda itu biasanya ikut jamaah. Maka tiba-tiba terdengarlah bahwa pemuda tadi itu diisukan mau memperkosa wanita tadi. Nah ketika itu dihadapkan Umar mengatakan dalam hatinya, ya Allah, jangan sampai aku bersalah dugaan pada pemuda ini. Ketika singkat kata terbongkarlah bahwa wanita itu membuat tipu daya, memfitnah laki-laki, padahal yang melakukan adalah perempuan. Makanya Umar sampai mengatakan ini mirip kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf itu difitnah oleh perempuan yang dia dipikir untuk menjebaknya, dan ini juga terjadi di zaman Umar ibn Khattab, pemuda yang dijebak oleh seorang wanita yang kemudian dituduh untuk memperkosanya. Yang keenam, kisah keenam. Di kisah keenam ini di zaman tabi'in ya, pembesarnya tabi'in, yakni Atta bin Abi Yasar. Jadi Atta ini adalah ulama yang besar, yang masya Allah zuhud yang luar biasa ya, terkenal. Dan saudaranya juga Sulaiman bin Yasar ini adalah, jadi saudara-saudara ini masya Allah dulu itu masya Allah ya, mereka luar biasa. Mereka sahabat bertiga, dan teman-temannya itu mau naik haji ya. Nah ketika dalam perjalanan di satu tempat sebelum masuk ke Mekah, beliau itu istirahat di satu rumah ya. 2 orang ya, Sulaiman dan temannya lain itu pergi untuk membeli keperluan kehidupan atau kebutuhan sehari-hari, sedangkan Atta bin Yasar ini beribadah ya, lagi sholat. Tiba-tiba masuklah perempuan Badui yang sangat cantik sekali, dan Atta pada saat itu menduga perempuan itu ada keperluan.
Jadi zaman dulu itu ada rumah yang memang untuk singgahan orang asing. Jadi itu bisa ditempati oleh siapapun gitu ya. Jadi itu atau itu mengira perempuan itu ada keperluan gitu loh. Nah ternyata setelah sholat itu ternyata perempuan itu menggoda Atok. Wahai Atok, ini kan tampan banget ya, ulama yang tampan tapi zuhud, masya Allah ya, ulama dulu itu luar biasa ya. Dan singkat kata begini ya, singkat kata ketika wanita yang cantik tadi menggoda Atok itu menasihati apa yang kau lakukan akan mendatangkan murka Allah dan akan siksaannya akan pedih. Maka Atok menangis ya. Tangisan Atok ini menyayat hati sehingga si wanita itu jadi menangis. Nah setelah Atok menangis, wanita tadi menangis, tiba-tiba Yasar saudaranya Atok tadi dan temannya tadi itu datang melihat kedua menangis ini, kedua ini menangis juga, akhirnya menangis ya, nggak tahu menangis apa, pokoknya ikut-ikutan nangis saja. Dulu itu ada kebiasaan kalau ada ulama itu menangis itu berarti menangis tentang takut pada siksaan Allah ya, maka mereka tidak bertanya langsung ikut menangis. Nah teman-teman yang lain datang itu melihat Atok dan wanita itu menangis, kemudian temannya Yasar juga menangis dan temannya lain menangis, itu ikut-ikutan menangis semua. Jadi akhirnya singkat kata karena mereka semuanya menangis, si perempuan itu keluar. Sampai akhirnya kisah ini bisa kita dengar karena Atok bercerita kepada saudaranya, dan saudaranya namanya Sulaiman bin Yasar itu menceritakan setelah Atok meninggal dunia. Jadi itu rahasia dipegang sampai benar-benar orangnya itu meninggal dunia. Yang terakhir, yakni budak laki-laki yang diajak berzina oleh majikannya, tapi dia sabar, akhirnya dia menjadi nabi di kalangan Bani Israel. Dan ini luar biasa ya, godaan perempuan itu masih dari zaman dulu ya sampai zaman sekarang itu mengerikan sekali ya. Yang namanya wanita itu menggoda sekali. Nah ini kisahnya adalah seorang budak laki-laki. Jadi seorang budak laki-laki yang punya majikan, itu kebetulan istri majikan itu pergi keluar kota. Nah suatu saat terdengar istri majikannya itu akan pulang, makanya tuannya menyuruh budaknya ini, kamu jemput istri saya dari luar kota tadi. Nah setelah dijemput itu ternyata istrinya ini agak binal ya. Jadi istrinya majikannya itu menggoda budaknya ini ganteng banget ya. Maka ketika diajak berzina, dah zina aja, kan suami saya nggak ada di sini. Maka singkat kata dengan kesabaran dan keimanan yang luar biasa, maka si budak ini kuat menahan nafsunya dan akhir kata dia menjadi nabi. Coba bayangkan, nabi dari kalangan budak. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim.